Selamat datang di Desa Klumprit. Desa Klumprit terletak kurang lebih 43 km dari Kabupaten Cilacap. Wilayah Desa Klumprit sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas dan Desa Nusa Bungu. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedung Benda. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjareja dan Desa Karangsembung. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Nusa Wangkal dan Desa Banjarwaru. Desa Klumprit memiliki luas wilayah 402,128 hektar yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 3-6 mdpl. Desa Klumprit dikelilingi 3 aliran sungai dan 1 aliran irigasi teknis dengan kondisi sungai yang sudah dangkal sehingga berpotensi terjadi bencana banjir tahunan. Desa Klumprit memiliki total lahan untuk persawahan sebesar 242,632 hektar, perladangan atau lahan kering sebesar 160,776 hektar, dan sisanya irigasi serta tanah wakaf sebesar 0,717 hektar. Desa Klumprit memiliki penduduk berjumlah 5.648 jiwa yang tersebar di 7 dusun dan 29 RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penggiring, Kepala Desa Klumprit. Desa Klumprit merupakan salah satu desa di Kecamatan Nusa Bungu, Kabupaten Cilacap. Desa Klumprit dulunya merupakan pemekaran wilayah dari Desa Bodo atau sekarang yang dikenal dengan nama Desa Kedung Benda. Kurang lebih tahun 1930, sebagian warga Desa Bodo menginginkan untuk memisahkan diri dari Desa Bodo agar wilayah desanya tidak terlalu luas. Gayung bersambut, keinginan tersebut pun mendapat persetujuan. Mereka melakukan pembukaan lahan yang kurang lebih dengan jangka 10 tahun, sehingga terbuka lahan seluas kurang lebih untuk membuat desa menjadi 2. Dari hasil musyawarah masyarakat disepakati dengan nama Desa Klumprit. Nama ini diambil dari pengalaman mereka saat membuka lahan. Konon katanya ketika membuka lahan banyak bersarang burung kumprit sehingga dinamakanlah Desa Klumprit. Potensi desa yang dimiliki diantaranya potensi alam, potensi ekonomi, sosial budaya, dan didukung juga dengan masyarakat yang kompeten, maju, dan berbudaya. Di bidang kesehatan, Desa Klumprit memiliki konsentrasi dengan program-program yang diadakan oleh pemerintah, sehingga mewujudkannya di Desa Klumprit terdapat 8 posyandu, 8 posbindu, 1 posyandu lansia, 1 BKB, dan 1 BKD. Dan di tahun 2024 juga mulai terselenggaranya kegiatan posyandu remaja. Dalam penyelenggaraan program pendidikan baik formal maupun non-formal, di Desa Klumprit memiliki 1 bimba, 1 PAUD, 1 TK, 2 sekolah tingkat dasar, 1 sekolah tingkat menengah, 2 sekolah tingkat atas, 3 lembaga kursus bahasa, 7 TPQ, dan 3 pondok pesantren. Selain itu, pemerintah Desa Klumprit juga memiliki perpustakaan desa yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Kondisi ini mendukung perkembangan SDM di Desa Klumprit untuk semakin maju dan siap mengikuti perubahan zaman. Potensi alam Desa Klumprit dihasilkan dari padi dengan kualitas yang cukup bagus dan diakui oleh pasar. Hal ini ditunjang dengan pengairan yang cukup saat musim kemarau. Selain padi, petani juga biasa menanam palawija seperti semangka, melon, jagung, sejenis kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Selain itu juga didukung dengan potensi ekonomi yang secara umum stabil. Selain mayoritas masyarakat sebagai petani, juga terdapat usaha lain seperti jasa, peternakan, dagang, kuliner, industri kerajinan bambu, anyaman fiber, pengrajin tambang sari kelapa, tempe, gula merah, batik, dan konveksi. Banyak pelaku UMKM di Desa Klumprit. Ini membuat Desa Klumprit dijuluki sebagai Desa UMKM. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat peluang pelaku usaha semakin bertambah. Tak jarang, masyarakat mulai memasarkan dagangannya melalui platform online seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Untuk menggerakkan
perekonomian desa, terdapat BUMDes andalan Mitra Jaya dengan sektor usaha Wi-Fi, Pertashop, layanan Samsat Budiman, penyewaan mesin molen, serta aplikasi Asiap untuk merambah pasar digital. Karakter masyarakat Desa Plumbrit yang masih kental dengan adat dan budaya menjadi ciri khas tersendiri bagi desa, seperti acara ruatan di bulan Syuro, kenduri, dan ziarah ke makam para pejuang. Desa Plumbrit juga tak luput dari kesenian daerah yang semakin eksis sampai sekarang, seperti kuda lumping, gendingan, dan wayang kulit. Dan dalam melayani masyarakat, Kepala Desa Plumbrit dibantu oleh staf dan pegawai Desa Plumbrit. Bonus demografi juga mulai dirasakan di Desa Plumbrit, yang mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Hal ini menjadi potensi besar untuk tercapainya stabilitas politik. Masyarakat semakin aktif, akurat, dan aktual dalam mencari dan menanggapi berita, karena tercapainya stabilitas politik merupakan potensi yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tidak lepas dari itu, dalam mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah Desa Plumbrit turut andil dan mendukung dengan melestarikan program-program pembangunan desa yang bersumber dari berbagai dana seperti bansos, banprop, dana desa, dan lain sebagainya. Serta berbagai kebijakan juga dibuat untuk menunjang stabilitas ekonomi, sosial, dan ekonomi untuk menjadikan desa bersaing menuju Indonesia emas. Demikian dari saya selaku Kepala Desa Plumbrit. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.